الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصوم 6 أيام من سوال لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة. Setengah daripada sunat-sunat puasa diantaranya kemarin itu adalah puasa di hari Asyura, 10 Asyura. Dan juga termasuk sunat puasa adalah 6 hari sesudah kita itu puasa Ramadan, dinamakan puasa Syawal namanya. Itu sunnah hukumnya. Kita itu puasa daripada bulan Syawal itu 6 hari sesudah kita puasa tadi. Puasa Ramadan. Jadi itu sunnah hukumnya. Jadi 6 hari. Saumu 6 ayyam min Syawal lima fi sahibi khabari sahih, karena ada hadis yang sahih. Apa hadisnya? Anna saumaha ma'a saumi Ramadana kasiyami dahri kulli. Yaitu puasa di bulan Syawal itu 6 hari sama dengan pahalanya puasa setahunan penuh. Jadi fadilatnya luar biasa. Jadi kalau kita puasa semalam itu, kalau puasa Asyura itu mengkafarati puasa daripada setahun sebelumnya. Jadi seandainya kita tidak puasa sunat, kalau kita puasa Asyura, maka puasa yang setahunan sebelum itu kita kada pernah puasa sunat, maka dikafarati oleh puasa Asyura. Tetapi kalau kita tuh puasanya Arafah, itu mengkafarati puasa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Seandainya kita tidak puasa di bulan yang disunatkan atau di hari-hari yang disunatkan. Nah, adapun puasa bulan Syawal ini kita itu mengkafarati dari sama puasanya itu sama dengan puasa setahunan penuh. Jadi untung kalau kita bisa. Bolehlah tapi pisah-pisah, boleh je. Asalkan di bulan Syawal itu 6 hari kita laksanakan, maka hukumnya dapat kita pahala sunat daripada bulan Syawal tadi. Kalau orang mengqadha, Bang, kalau orang tuh mengqadha di bulan Syawal, jangan diniatakan puasa sunnahnya. Hendaklah niatnya mengqadha saja tetapi di bulan Syawal. Sebahagian ulama mengatakan maka dia akan mendapatkan pahala puasa sunnah daripada bulan Syawal itu. Tetapi kalau diniatakannya sengaja aku mengqadha puasa dan puasa Syawal, maka kada diterima. Jadi kada masuk, keduanya diniatakan. Jadi niatkan aja salah satunya. Yang lebih bagusnya tuh kalau perempuan mengqadha saja, karena dia waktu haid di ketika itu, jadi mengqadhalah di bulan Syawal. Makin cepat dia mengqadhanya, makin bagus. Mubadaratan lil ibadah. Artinya bersegera kalau kita itu melaksanakan ibadah. Murah bulan puasa itu kita bermakan-makan dulu, habis itu hari raya kada bapak. Isuknya puasa pulang lagu rupa beilang belum tuntung lagi ya. Maka beilang ini sampai seminggu. Nah beda orang di Jawa lah. Orang di Jawa tuh dia hari raya ini ada yang biasa aja di kampungnya tuh bila hari raya. Karena habis hari raya itu lalunya puasaan 6 hari. Nah habis puasa 6 hari itu di hari yang ke-7 tuh orang itu nang berpesta bujur-bujur. Itu benar-benar puasa. Inya habis-habis raya bujur-bujur. Orang menyambat biasa puasa ketupat. Puasa ketupat. Ada kita ini semingguan gitu, kada memuasakan diri, bermakan siang-siang.
Itu karena sebulanan dah kada bisa makan siang-siang guru aja. Jadi ini anak berpuas-puas. Semingguan, ibu seminggu itu anak bertanang dulu aja. Pas sampai bulan Syawal. Habis bulan Syawal kada ada puasanya. Itu ya lah. Itu kita bang lah. Di Jawa tuh orang tua-tuanya tuh apik-apik masih lah. Ada juga orang kita nih kayak itu ada juga. Cuma di Jawa itu biasanya orang nyambut hari raya ketupat. Hari raya ketupat. Nah itu impian rame itu. Ada lontong sayur. Pokoknya ketupat bang sudah pokoknya. Banyak dibari orang rancak. Kalau habis bulan Syawal itulah. Pahalanya ganal. Pahalanya lah. Wa ayyamul layalil bidi wa hiya thalithu asara wa taliyahu. Li sihatil amri bi saumiha. Li anna shauma salasa ka shaumi sahara. Jersidin dan setengah daripada yang disunatkan lagi, yang disunatkan kita itu puasa adalah hari raya Bid namanya. Hari raya bukan hari raya Bid namanya, hari-hari putih namanya. Hari-hari raya putih itu kapan? Yaitu 13, 14, 15. Kita puasa itu di hari 13, 14, 15. Itu namanya hari raya putih. Bukan hari raya putih namanya. Puasa putih. Puasa di hari putih lain puasa putih lah, beda. Puasa putih dengan puasa hari putih lain. Puasa putih itu, puasa putih ini lah, itu dihidup 13, 14, 15, 3 hari puasanya. Maksudnya puasa putih ini pas di hari yang terang-terangannya bulan. Itu puasa kita, itu baik. Itu pahalanya sama dengan puasa sebulanan. Karena apa? Karena satu kebaikan itu diganjar 10. Bila 3 dapat 30 sama dengan puasanya tuh. Walaupun kada di hari-hari raya hari-hari putih ini kita puasa kada apa-apa. Misalnya di sebulan tuh 3 hari kita tetap dia pahalanya dapat sebulan penuh. Tetapi yang paling bagusnya itu adalah di hari yang putih ini. Hidup 13, 14, 15 puasa kita itu. Itu disunahkan itulah. Beda dengan puasa putih, beda. Puasa ini puasa hari raya putih. Hari raya putih harus sambat ulun. Hari putih itu beda dengan puasa mutih. Kalau puasa mutih itu orang kadang memakan yang bernyawa. Puasanya 41 hari. Puasa putih namanya. Kada tentu harinya hari apa kada jadi masalah. Maksudnya bulan apakah kada apa jadi masalah. Yang penting kalau puasa putih itu kada boleh makan yang bernyawa. Misalnya makan bernyawanya tai gurih kada boleh makan bernyawa aja. Ayam hidup dimakannya. Bukan kayak itu maksudnya. Puasa putih itu puasanya kada boleh bermakan yang nyawa seperti telur kada boleh, iwak kada boleh dimakan. Pokoknya nama mengandung nyawa lah. Mun sayur bang guru bernyawa juga dia hidup ya. Lain bedanya maksudnya bernyawa yang hidup. Adalah seperti misalnya sayur itu boleh dimakan, tahu, timpi itu boleh dimakan. Kalau hendak bagus puasanya tuh puasanya makan buah aja. Kalau puasa putih, Jadi puasa putih itu kadang makan nasi aja dengan garam. Nasi dengan uyah. Mengamalkannya itu. Kalau ada hendak mengamalkan. Nah, apa padilatnya guru aja? Kita pian rasakan aja. Padilatnya itu apa? Padilatnya apa? Puasa putih itu. Jadi cocok bagi pundukan ini. Nang kada tapi berduit kayak ulun tuh nah. Sekolah kada berduit rancak makan uyah baik puasa putih. Makan tuh kita lauk uyah kada puasa putih kada juga. Makan di higa kawan tuh ulun lauk uyah makan puasa putih aja kawan. Kawan sangka baiknya lawan kita. Padahal dasar kata kau menukar iwak ulun. Ini memberi kada maka kawan ayam sepanggalan. Nah higa kita inilah batisnya puasa putih kayak kam ya. Ada aja kita. Ada kita menyambat juga kada. Kita kada bisa menyambat tangan. Puasa putih dan kada puasa putih itu kada bisa kita menyambat tangan. Yang jelas kada kau menukar iwak dulu nyatanya. Gitu. Jadi mun pundukan tuh bagus. Pundukan tuh bagus. Bilang kata berduit kayak ulun bang lah puasa tuh ya ketujuh ulun puasa. Makanya kawan tuh sangka baik terus dengan kita ini. Puasa putih terus itulah aja. Dalam hati kita kalau kau menukar iwak kita ini lain puasa putih. Tapi alhamdulillah ulun selesai mengerjakan puasa putih itu dahulu. Sampai selesai mengerjakan puasa putih yang kada bernyawa itu, makan kada bernyawa itu. Ya karena dibimbing oleh guru menyuruh kita. Minta izin dengan guru disuruh sidin. Dipadahi sidin kalau puasa putih itu kene jadi sidin.
Lalu kita kerjakan puasa putih itu 40 hari, 41 hari puasa putih itu. Yang kada makan benyawa. Jadi kalau wadah-wadah itu kalau hendak puasa putih itu diganti. Kalau hendak puasa putih diganti nang bekas iwak. Kalau hendak apik. Nah, minyak goreng itu dilihati apakah dari kandungannya dari minyak atau kada dari hewan atau kada. Kalau minyak itu dari kelapa sawit boleh. Jangan gunakan minyaknya untuk menyangat timpi. Bagusnya tuh rinjingnya ganti nang anyar. Bah berat pemodal ini. Hendak puasa putih sarbe baru. Nah inilah. Tadi dulu itu karena rinjing kada kau manukar dipakai kawan taruh rinjing. Jadi yang puasa putih ini bila hendak memasak tuh menyanga iwakah itu digisik, menyanga bekas kawannya digisik terus saking apiknya hendak puasa itulah. Saking apiknya bekas minyak kawan tuh dibuang, rinjingnya tuh digisik dengan sabun bujur-bujur supaya kada rasa bekasnya itu saking hendak sempurnanya itu puasa putih orang bahari itu. Dulu ke kawan ulun banyak yang puasa putih itu. Puasa putih itu. Ulun mengamalkan puasa putih ini ada berapa orang lah. Empat ulun mengamalkannya. Satunya meninggal sudah. Satunya meninggal sudah. Yang lainnya masih hidup sebenarnya. Ya, satunya meninggal. Yang lainnya guru, ada guru besar jadi sana 2. Nah, guru yang satunya meninggal. Mengamalkan itu. Karena majelis, karena aja pesantren. Orang yang mengamalkan itu aja. Yang mengamalkanku karena ulun ini jarang guring dahulu tuh. Jadi ulun yang tukang masak. Karena ulun kada pengguring malam. Nah, jadi ulun yang tukang masaknya kalau malam. Malam besahurnya tuh ulun masaknya. Karena ulun kada guring biasanya. Nah, mengamalkan itu kada guring. Yang kawan ini guring terus bang seberadaan. Nah, ulun pas kada karena pengguring waktu itu. Li'anna shauma salasata ka shaumi syahri, karena bahwasanya puasa 3 hari daripada puasa yang putih tadi ujar sidin sama pahalanya dengan puasa kita tuh setahunan. Kenapa? Izli hasanatin bi asri amsalihha. Karena bahwasanya satu kebaikan daripada kita berbuat baik itu diganjar daripada 10 kebaikan. Jadi satu kita berbuat baik itu kadarnya Allah Ta'ala membayar itu 10 kebaikan. Tapi kalau kita berniat, 1 kali berniat itu ditulis dah 1 kebaikan. Kita nih hendak bersedekah esok, itu ditulis dah 1 kebaikan. Tetapi kalau orang itu berniat kejahatan belum ditulis. Bila kita tuh berniat kebaikan ditulis 1 kebaikan. Melaksanakannya nanti ditambah 10, jumlahnya 11. Berarti seperti itu. Tapi kalau berbuat kejahatan, hendak berniatnya kada ditulis berniatnya. Berbuat kejahatan kada ditulis sebagai kejahatan. Berbuat kejahatan ditulis ke 10 kada, ditulis 1 aja, 1 kejahatannya itu aja. Ini keadilan Allah Ta'ala, sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Saking kita itu luasnya, maksudnya rahmat Allah Ta'ala itu 1 kebaikan diganjar 10, bisa sampai 70, bisa sampai 900 diganjarnya itu, tergantung keikhlasan seseorang daripada berbuat kebaikan tadi. Wa min sama tasulu sitta sunnatu bisalasati ghairiha. Dan daripada yang demikian itu kata beliau, maka hasil juga kesunatan itu dengan 3 hari berpuasa selain daripada ayam-ayam tasyrik tadi, hari-hari apa tadi? Hari-hari bid tadi. Jadi walaupun bukan di hari itu, misalnya di awalnya puasa sehari, di tengahnya kena sehari, di akhirnya sehari pulang. Itu dapat dijasidin kesunahannya dalam berpuasa tadi. Makanya ada satu riwayat mengatakan bahwasanya kita ini puasa itu yang disuruh itu kan Senin Kamis, yang disuruh itu Senin Kamis. Tapi kalau kada bisa sebulan itu 3 kali kita puasa. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala sebulan penuh tadi. Allah alam. Lakinnaha abdalu jarsidin, tetapi yang paling abdalnya itu yaitu hari-hari bid tadi itu lebih abdal kita memuasakannya. Walaupun di hari pertama, di hari ke-11, di hari ke-21 kita puasa, itu sama aja pahalanya dapat pahala sebulan penuh. Tetapi yang paling afdal puasanya adalah hidup 13, 14 dan 15. Itu yang paling afdalnya sedikit. Wa yubaddalu 'alal aujahi salasa asara dzilhijjati bisadisi asaratin. Dan kata beliau diganti yang hidup 13 itu diganti dengan hidup 16 kalau itu hari raya haji. Hari haji itu kan kada boleh kita puasa 4 hari. Yaitu pertama di hari raya hajinya,
Nang kedua hari raya tasriknya, hidup 11, 12, 13. Sedangkan hari puasa kita tadi, puasa putih itu ada di hidup 13. Hidup 13. Jadi kita harus memulainya dari hidup 14, 15 dan Jasidin yang 13 itu diganti dengan hidup 16 Jasidin. Supaya tetap 3 hari Jasidin. Seperti itu. Wakala Jalalul Balkani telah mengata oleh Imam Jalalul Balkani, Bulkini lah, la buddha yaskutu, ujar Sidin, la bal yaskutu. Ujar Imam Balkani kada usah puasa yang 16 itu Sidin. Yang 16 itu kada usah dipuasakan karena itu hukumnya gugur dari Sidin. Yang disuruh hidup 13, jangan diganti-ganti bahasa kita tuh dengan 16. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau pangkipian bakarasan kena yang 13 tuh ganti 16 saja ya. Ini ada aja yang seikong. Menurut Imam Balkani kada usah diganti. Nah, ini kan beilmu sama-sama beilmu. Yang alih ini bakarasan sama-sama kada beilmu. Berdua kada ada puasanya juga. Cuma mengarasi aja kuat. Mengarasi, kamu puasa itu puasa Senin Kamis itu sunnah hukumnya, seikong wajib hukumnya ya. Seikong bisa sunnah bisa wajib. Kalau orang berilmu menjawab, ikam kenapa gerang puasanya Senin Kamis itu? Kada apa-apa ya, puasa aja Senin Kamis itu jadinya. Menikam bang kenapa menyandakan wajib puasa Senin Kamis? Aku benajar jadinya. Nah jadi wajib jadinya. Kan artinya karena ilmu itu kita tahu yang sunnah itu bisa menjadi wajib dengan sebab kita najarkan. Contoh seperti berkorban tuh. Sunnah aja kita tuh berkorban, mampukah tidak mampukah kita berkorban itu sunnah hukumnya. Tetapi manakala kita benajar maka menjadi wajib dan hukumnya berubah karena bila kita berkorban itu sunnah bagi yang sugih sunnah muakkad kada menjadikan wajib sama dengan berakikah. Berakikah itu kada bisa gugur kepada wajib, paling kuat gugurnya itu ke sunnah muakkad. Siapa yang sunnah muakkad? Orang yang mampu. Orang yang mampu berakikah, ada melahirkan anak. Habis itu dia mampu, duitnya banyak. Ini sunat berakikah, sunat muakkad hukumnya. Artinya sangat disuruh sunat muakkad tuh, sangat disuruh. Kada menjadikan wajib. Terkecualinya benajar. Bila biniku lahir anak lelakian, aku benajar berakikah. Nah ini wajib jadinya hukumnya akikah tadi dengan sebab apa? Dia benajar. Dan najar itu diucapkan najar tuh. Aku benajar. Dan bila benajar itu kada boleh binatang korban tadi pian memakan dagingnya. Nyatakanlah, kena ada orang berpendapat tadi bahwalan tadi ikan berkorban kada boleh memakan daging korban tu. Mun mantah ujur kada boleh. Jadi kucing kita. Kada boleh kamu makan. Yang kada boleh memakan itu apabila pian benajar. Paham lah pian? Bila benajar aku berkorban, maka kada boleh pian makan dagingnya tu. Siapa lagi yang kada boleh? Bini kita, anak kita kada boleh makannya. Bila kita benajar, itu orang yang wajib dinafkahi kita di rumah itu nak kada boleh makan daging korban kalau kita itu benajar. Kita benajar berkorbannya. Supaya boleh kayak apa? Gulurun kacar yo nukar. Anak yo makan daging nukar. Bolehlah, boleh menukar dari orang yang dibagikan. Misalnya ulun ni lah panitia pian berkorban. Ulun panitianya, ulun berikan dengan ustad nih daging korban. Ustad ini memberikan lawan pian boleh makannya. Kenapa? Karena yang diberikan ustadz ini haknya bukan hak pian. Selama ini di wadah ulun di panitia kurban atau di tempat ulun menyembelih tadi, ulun kada boleh memakannya itu, mengambil langsung maksudnya. Tapi kalau tangan ketiga boleh. Ustadz misalnya memberiakan boleh. Ustadz menjual dengan kita boleh kita makan. Walaupun hasilnya tadi daripada kurban wajib kita. Dalam artian kurban wajib itu kurban nazar kita. Maka boleh kita membeli misalnya dari ustadz tadi. Atau ustadz memberikan dengan kita. Sudah di tangan kedua. Itu maka hukumnya boleh seperti itu. Makanya ada hukum seperti inilah. Pertanyaannya. Orang yang berkorban itu bolehlah mengorbankan bagi orang yang sudah meninggal. Ya salah. Bolehlah hukumnya. Pertama hukumnya boleh. Dengan syarat bahwasanya orang yang meninggal itu berwasiat bahwasanya kalau aku meninggal tolong akulah dikorbankan. Artinya sembelihkan hewan korban dengan aku. Maka boleh kita berkorban dengan sebab melaksanakan wasiat tadi dan pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal. Yang kedua,
boleh kita itu berkorban atas nama orang yang meninggal tadi dengan syarat bahwasanya kita kada boleh mengambil daripada daging kurban tadi. Kada boleh mengambilnya daripada daging kurban tadi. Yang ketiga, kita itu boleh berkorban atas nama orang yang meninggal dengan syarat tadi disedekahkan dagingnya tadi, pahalanya untuk yang apa tadi itu? Pahalanya tadi untuk orang yang meninggal. Itulah diantara syarat-syaratnya. Yang kedua tadi itu boleh aja memakan. Sebahagian ulama mengatakan syarat yang kedua tadi boleh saja memakan. Kada bapak. Yang ketiga itu kada boleh memakan, harus disedekahkan sabarataan. Pahalanya untuk orang yang meninggal tadi. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau kita berkorban untuk orang yang meninggal, satu ada wasiat, dua disedekahkan, tiga bila disedekahkan kada boleh kita makannya. Yang kedua boleh aja, ulama ada aja yang membolehkan. Jadi tiga macam ini pendapat ulama sudah itu muktamad sudah. Itu puasa kita puasa yang tadi puasa yang apa tadi puasa putih namanya atau puasa di hari-hari hari putih namanya. Wa yusanu saumu ayami suudi wa hiya saminu wa isruna wa taliyahu. Dan disunatakan juga puasa itu adalah puasa hitam namanya. Wah, lain mengaji ilmu hitam lain inilah puasa hitam namanya. Kapan itu puasa yang hitam ini? Yaitu hidup 28, 29, 30. Itu sunat kita puasa juga. Di akhirnya namanya puasa hitam namanya. Nah, itu puasa hitam. Ujar orang kenapa jadi sembetakan puasa hitam? Karena bulan Kadab. Kalau puasa putih tadi karena bulan Tarang. Seperti itu. Itu fadilatnya. Ngarannya dinamai itu. Jadi sunat kita tuh puasa di akhir bulan 3 hari, di pertengahan bulan 3 hari. Lain orang nang puasa adalah menggawinya banyaklah macam nih gawian supaya alim itulah diantaranya tadi ulun padahkan tadi puasa putih nang 40 hari tadi itu pian itu diantaranya jurang alim diantaranya bila mengamalkan itu bisa itu menggawi itu. Nang kedua orang biasanya itu yaitu mencari malam hidup 14 itu adalah malam Jumat. Itu bagus pian Mbak Amalia. Malam Jumat hidup 14. Hidup 14. Ujar guru ulun dahulu itulah mun hidup 14 itu cari jasidin perapatan. Perapatan tahu lah pian perapatan lah. Tahu lah perapatan lah. Simang 4 jalan maksud ulun tuh lain perapatan. Lain perapatan Pagaran Simang 4 jalan tuh lah dicari perapatan jalan sini banyak loh lah. Ada lah sini lah. Di mana ada perapatan di sini? Oh bundaran, wah bujur bundaran. Ujar guru ulun nih dahulu itu bila pas malam Jumat tuh hidup 14 ada amalan bagus, apalagi maksudnya bulan puasa amalannya bagus. Pian bemasak di perapatan itu, enggak direnjah mutur ah. Bemasak di perapatan tuh satu kayunya kada boleh jatuh ke tanah, mengambilnya masaknya tanah. Nah, kayunya kada boleh jatuh ke tanah. Kita memasak di tengah perapatannya tuh, kayunya kada boleh jatuh ke tanah. Baulah bubur di situ. Baulah bubur. Nah, manakala bulan itu pas di tengahnya itu, pas di tengahnya tuh nah masak nasi kita. Dikira-kira aja pian. Bubur tuh kan nyaman aja bilanya kada masak harus. Kada menunggu masak bubur itu. Bila pas bubur itu pas cahayanya tuh pas di tengah, bulan itu bahasa kita tuh masuk ke dalam tempat kita makan tadi itu makan. Situ jasidin. Niatnya apa? Niatnya supaya tarang hati kita. Itu sidin. Digawi itu. Di perawan digawi itu. Amun kadang di perapatan ada juga amaliyah yang bagus. Yaitu mandi di malam itu bagi orang nang kada kawin lawas, orang nang kada dapat jodoh lawas, atau apakah niat kita supaya terbuka supaya terang. Itu mandi dan andak imbir di tengah itu mandi bungas ujar orang bahari. Hinggih. Mandi bungas biar dia muha karutusan gak ada apa-apa, jerawat hibak ada apa-apa, yang penting mandi bungas dulu. Siapa tahu apa lihat orang lain beda. Iyalah. Pas bulan itu masuk ke dalam imbir itu cahayanya tadi itu nah bulannya kelihatan. Nah mandiakan. Itu banyunya tadi. Anggaplah kita tuh mandi bulan ngarannya. Mandi bulan ngarannya. Nah itu dijaga-jaga malam Jumat kenalah malam ini nah. Itu berapa nih Dek? Itu 14 kah sudah? Pas muruh harinya lah dia.
Nah itu bahari amalia dibari guru bahari itu bahari dijulungi guru bahari itu. Orang alim bang guru lah madahkan itu, nah wiritan itu je bahari itu kan banyak ini. Alhamdulillah itu. Apa ujar guru bahari itu digawi lah, asal ada kemampuan digawi. Ma'amaliyah kan tuh jar guru kayak ini diamalihakan. Kayak apa caranya? Dapatkah kadakah? Yang penting yakin dulu jar paguruan digawi bahari itu. Mun sudah Tuhan nih, pang guru mandi bunga siwal aja. Ada usaha gin lagi. Syukurin yang ada tuh gindah. Kalau pindah ke payuan pulang di Tuhan nyar payu jurang. 70 tahun udah mandi itu aja masih lah. Mikir akan mandi mayat jadi pikir akan lagi. Wa saumul isnaini wal khamsi, dan disunatakan juga puasa itu adalah puasa hari Senin dan hari Kamis li khabaril Hasan, karena ada hadis yang Hasan menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatajarra saumahuma wa kala tu'radu biha al-a'malu fa ahibba anna ayyurida amali wa anna shaimun. Nabi itu puasa itu di hari Senin dan Kamis. Ujar ulang kenapa biar puasa Senin Kamis terus? Ujar sidin, aku ini senang kalau amalku tuh waktu amalku tuh dihadapkan lawan Allah Ta'ala, aku tuh dalam keadaan puasa. Jadi dalam seminggu itu dihadapkan amal kita ini Senin dan Kamis itu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahasa kita tuh laporan mingguan, yaitu di hari Kamis. Apa itu wal muradu arduha sallallahu Allah Ta'ala, yaitu jasidin, yaitu dihadapkan amal kita tadi ke hadapan Allah Ta'ala di hari Senin atau Kamis tadi. Dan aku suka kata Nabi, jadi kalau ditutup itulah ditutup amal kita itu, nah kita tuh dalam keadaan puasa. Wa ammar rabbul malaikatillah fa innahu maratan bil laili wa maratan bin nahar wa rabbuha fi sa'bani mahmulun ala rabbil amali amah mujmalatan. Jadi seperti ini, amal kita itu sebenarnya setiap hari dihadapkan, disaturakan malaikat. Misalnya siang ini, nah sore ini dihadapkan wan Allah Ta'ala amal. Bukan berarti Allah Ta'ala itu kada bersifat ilmu, kada. Allah Ta'ala tuh tahu aja kita, cuma malaikat tuh laporan bahwasanya ini amal si anu hari ini, nah sore ini, nah karena malaikat malam dengan malaikat subuh siang tuh beda. Jadi yang siang ini membawa amal di waktu sore, yang malam gini dia membawa amal pulang naik, membawa amal yang malam tadi. Seperti itu. Jadi setiap hari jadi ada aja malaikat itu berganti membawa amal kita itu. Adapun di bulan Sa'ban itu adalah amal kita setahunan. Jadi yang harian ada, yang mingguan ada laporannya, rangkap bahasa kita itu. Rangkap ada. Di tingkat RT-nya ada, di tingkat kelurahannya ada, di tingkat kabupaten ada juga. Laporannya tadi itu, di tingkat harian ada, di tingkat per jamnya ada. Siapa? Malaikat rakib dan atid mencatat kita. Nah itu bila suri diganti malaikatnya. Nah itu yang membawa amal kita tadi itu. Nah makanya kita itu kalau sore itu kabul doa. Karena ibarat proposal itu rendakannya di atas. Ini berdoa terakhirnya. Oh ini berdoa pulang terakhirnya bila malam subuh berdoa. Nah berarti itu makanya kabul. Ketika orang berdoa menjelang malam maghrib kabul. Ketika orang berdoa menjelang subuh itu juga kabul. Nah karena amal itu bahasa kita tuh langsung dibawa malaikat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Itu laporan harian. Kalau mingguan Senin Kamis. Kalau dia tahunan yaitu pada bulan Sya'ban kita itu dilaporkan amal kita tadi. Wa ammar rabbul malaikatullah, sudahlah. Wa saumul isnain abdalu min saumil khamis. Puasa hari Senin itu karena lebih abdal daripada hari Kamis puasanya. Kenapa? Li khususiyati Jakaruha biha, karena ada kehususian puasa Senin itu lebih abdal. Kenapa? Karena banyak kehususian. Di antaranya Nabi Adam lahir dijadikan itu hari Senin. Nabi Muhammad lahir itu di hari Senin. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi itu hari Senin. Nabi Muhammad itu meninggal kata Nabi, aku tuh di hari Senin. Jadi Nabi dengan Sayyidina Ali, aku tuh kata Nabi dilahirkan hari Senin. Aku diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi juga hari Senin. Karena ajar Nabi aku meninggal pun di hari Senin.
Jadi kenapa jadi afdal? Karena ada khususiyah, keutamaan di hari itu Jarsidin. Wa adul halimi i'tiyada saumihuma makruhun sazun. Adapun menurut Imam Halimi ujar Sidin, membiasakan puasa Senin Kamis itu, Sidin mengatakan itu makruh. Itu jar Sidin adalah perkataan yang jarang terdapat. Artinya apa? Perkataan itu kada bisa diperpegangi. Jadi ada ulama mengatakan ikan puasa apa? Puasa Senin Kamis makruh hukumnya. Munikam tak ada puasa Senin Kamis. Ada mengatakan siapa? Yaitu Imam Halimi. Itu jar menurut Musannif Abu Bakar Satta itu Jarsidin sajun, Jarsidin jarang atau daib itu kaulnya. Jarsidin. Jadi puasa aja Senin Kamis, sama orang puasa setahunan penuh. Itu selain dari puasa dan hari raya tasyrik tadi. Itu boleh aja puasa setahunan penuh. Kalau tak ada, itu boleh aja kita puasa. Itulah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Faraun. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang bertanya? Ada kan? Sampai. Ada yang bertanya dulu? Ada kan? Ada? Ada? Hai diri. Adakah paham sudah? Iya, kalau sudah paham ya sudah mengerti berarti. Jadi seperti itulah. Jadi kalau bisa kita mengerjakan yang pertama tadi puasa Syawal 6 hari, karena satu harinya itu dibalas daripada 10 kebaikan. Yang kedua daripada puasa putih namanya, yaitu puasa hidup 13, 14, 15. Kalau puasa hitam namanya hidup 8, 28, 29, 30. Habis itu puasa Senin Kamis. Semua puasa ini adalah hukumnya sunnah, terkecuali pian benajar maka menjadi wajib. Setiap puasa sunnah itu apabila dinajarkan maka hukumnya wajib. Apabila puasa wajib maka wajib berniatnya di malam hari. Apabila puasa sunnah maka boleh saja berniat di siang hari, asalkan jangan makan dan minum dulu baru kita berniat. Misalnya tidak ada punya makanan atau punya minuman yang terdapat, tidak ada sesuatu pun yang masuk ke rongga mulut kita, maka kita niatkan aja hari ini aku berpuasa. Maka hukumnya sah niatnya puasa sunat itu di siang hari. Adapun puasa yang najar ataupun puasa qadaan ataupun puasa wajib itu wajib dikerjakan niatnya di malam hari, sedangkan puasanya dikerjakan di siang hari. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sabaratan senantiasa istiqamah, diberikan Allah Subhanahu wa taala paham tafaqquh fiddin, paham terhadap agama dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana birlana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa birlana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa birlana ma madha wasi'al garami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maaf.